Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Subhanallahi bil mizan wa muntahal ilmi wa mablaghul ridha wal zinatul 'arsh walhamdulillahi bil mizan wa muntahal ilmi wa mablaghul ridha wal zinatul 'arsh wa la ilaha illallah bil mizan wa muntahal ilmi wa mablaghul ridha wal zinatul 'arsh wallahu akbar bil mizan wa muntahal ilmi wa mablaghul ridha wal zinatul 'arsh Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mardatillah syukran li anhumillah wa qarruban ilallah. Bila hadrati mu'allif hadzal kitab al-'alim al-'allamah hadratul syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Masih di dalam kajian adab muta'allim fi nafsihi, adab seorang yang menuntut ilmu pada dirinya sendiri. Sekarang bagian yang ke-10 yang terakhir. Sekarang ditulis oleh Hadratul Syekh ada 10 macam daripada adab orang yang menuntut ilmu itu. Sekarang masuk ke bagian yang ke-10 adalah wal ashiru, dan yang ke-10, bagian ke-10 daripada adab yang harus ada pada diri orang yang menuntut ilmu itu adalah ayyutrafal hishrah, supaya meninggalkan pergaulan. Fa inna tarakaha min ahamma ma yanbaghi li talibil ilmi wala siyama li ghairil jinsi. Fa in tarakaha, maka sesungguhnya dengan meninggalkan bergaul dari orang yang tidak ada manfaatnya. Ini orang yang menuntut ilmu itu harus meninggalkan bergaul kepada orang-orang yang buang-buang waktu. Min ahammi ma yang bagi talibil ilmi, dari sesuatu yang gak penting. Wala siyam li ghairil jinsi, dan kepada yang lain jenis, artinya yang bukan apa namanya mahramnya ya. Jadi jangan duduk-duduk dengan orang-orang yang lain jenis. Itu khususan, lebih khusus. In kasura la'ibahu wa qillat fikratihi. In kasura la'ibihi wa qillat fikratihi. Itu sedikit. Jadi jangan banyak main, dan kalau orang yang banyak main itu sedikit pikiran sehatnya, artinya gak akan berkembang. Wa qillat fikratihi, dan sedikit pemahaman pemikirannya itu. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang selalu memberikan manfaat, orang yang menuntut ilmu. Karena dijelaskan oleh Rasulullah, inna sahiba ilal musahabi yunsabu. Sesungguhnya seseorang itu dikategorikan baik
kepada siapa dia bergaul orang itu. Kalau dia bergaulnya dengan orang-orang yang baik, insya Allah dia akan ketularan menjadi baik. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, bergaul dengan orang-orang yang buang-buang waktu saja, dia akan pengaruh dengan itu. Maka Nabi sudah perintahkan alaikum bimujalasatil ulama, atas kalian duduklah dengan majelis-majelisnya para ulama dan bergaullah dengan hukama. Itu nasihat Rasulullah SAW. Jadi orang yang menuntut ilmu itu hendaknya dia meninggalkan bergaul dari sesuatu yang buang-buang waktu, yang merugikan. Hendaklah dia tinggalkan. Dan jangan kenal perempuan dulu kalau lagi menuntut ilmu. Ini yang dimaksud dengan wala siyaman li ghairil jinsi. Jangan kenal wadon dulu kalau kita lagi ilmu. Kenapa? Karena kalau udah kenal wadon udah terganggu. Gitu. Ya. Gitu kali. Iya. Karena udah bakalan kepecah. Itu yang dimaksud wala siyaman li ghairil jinsi khususan. Itu kalau untuk bergaul bagi orang yang menuntut ilmu, misalkan santri, ya kan? Nah, itu kalau udah kenal wadon udah repot, akan terganggu. Bahkan dijelaskan dalam qaidah al-masyghul la yushaghalu. Kalau udah sibuk, jangan disibukkan lagi dengan yang lain. Malam Rabu udah sibuk nih, sibuk untuk ilmu, jangan sibukkan lagi dengan sibukan yang nggak ada pelaku, begitu, yang nggak ada manfaat, yang buang-buang waktu. Jangan disibukkan dengan itu. Kalau kita malam Rabu udah taklim, sibukkan dengan taklim, taklim. Jadi jangan disibukkan sesuatu yang nggak ada manfaat. Jadi jangan banyak main. Kalau banyak main, ya sedikit cara pandangnya, pola pikirnya, ya sangat sedikit sekali. Pemahamannya juga kurang nanti. Fa inna tauba as-sarab, maka sesungguhnya taubat itu maksudnya tabiat, ya, tabiat. Ya. Sudah tabiatnya manusia itu mempunyai sifat, bahasanya apa ya? Menolong. Saraf itu mencuri. Sudah tabiatnya mencuri waktu. Wa afatil isyrati dia ulu umri bi ghairi fa'idatin wa zihabudi idza kana ma'a ghairi ahlihi. Dan bahaya bergaul itu, ya, bergaul yang salah gaul, bahasa kita nih di sini salah gaul itu akan diaul umri, akan menyia-nyiakan umur, ya, dengan tanpa ada faidah umur itu, dan agamanya hilang, ya, apabila ada daripada ahlinya yang bukan pada ahlinya. Kalau kata pepatah, bergaul dengan tukang minyak wangi, maka kita akan ketularan bau wanginya. Bergaul dengan orang yang tukang ngaji, insya Allah kita akan ketularan ngajinya. Itu ngajinya. Makanya tadi saya sampaikan, kata Nabi begitu, inna sahiba ilal musahabi yunsabi. Bergaul dengan orang yang gak banyak memberikan manfaat, ya begitu juga. Karena manfaatnya besar. Bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul di majelis-majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang selalu memberikan manfaat, itu sampai Nabi katakan, kata Nabi dalam hadis, kun ma'allah, jadilah kalian orang yang selalu bersama Allah. Fa'in lam takun ma'allah, maka jika kalian tidak mampu untuk bersama Allah, fakun ma'aman ma'allah, maka
jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang selalu bersama Allah. Kan Nabi perintahkan begitu. Jadilah kalian orang yang selalu bersama Allah. Apabila kalian tidak mampu, maka jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang selalu bersama Allah. Orang-orang yang baik, orang yang tidak menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan untuk ibadah. Ya orang-orang yang baik lah, yang sopan, nyantun, selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan, itu begitu. Kalau kita ini nggak mampu untuk bersama Allah, dekati orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, fa'innahu yuwasiluka ilallah. Karena mereka-mereka itulah nanti akan membawakan kamu itu kepada Allah. Mereka yang akan membawa kamu kepada Allah Ta'ala. Jadi manfaat orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan, begitu. Jadi kalau bahaya kita salah bergaul, ya umri itu akan menyia-nyiakan umur. Jadi umur juga sia-sia, padahal kan umur makin lama makin bertambah atau berkurang? Berkurang. Bertambah hitungannya, tapi hakikatnya berkurang. Jatahnya makin tahun makin berkurang terus tuh. Karena kita bingung juga, ini kita kayaknya seakan-akan waktu makin cepat. Baru kemarin ngaji, ini udah ngaji lagi. Baru kemarin kita ngaji malam Rabu, sekarang udah ngaji lagi. Cepat banget. Ini apa kita hanya betah banget amal dunia atau bagaimana ini? Iya. Terus aja kita dibikin begitu. Allah. Fa'in ihtaja ila man yashabuhu falyakun sahiban shalihan. Maka jika membutuhkan kepada teman, orang yang menuntut ilmu itu, falyakun sahiban, maka hendaklah dia mempunyai teman shalihan, teman yang shalih, teman yang baik. Ya. Jika membutuhkan teman, maka hendaklah cari teman-teman yang baik, yang beragama, yang loyal terhadap agama, nggak meremehkan agama, nggak meremehkan sholat, nggak meremehkan ngaji. Orang yang beramal, sholih, deketin guru-guru, ulama-ulama, ya. Taqiyan yang bertakwa, waro'an yang apik, yang warok, zakiyan yang cerdas, kasirul khair, banyak kebaikannya, deketin tuh. Qalilul syarr, sedikit kejelekannya. Jadi yang begitu yang kudu dideketin. Kata Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Jangan salah bergaul kalau udah ngaji mah, begitu maksudnya. Kalau udah ngaji bedain. Kalau udah ngaji bedain. Jangan kalau udah ngaji pakai celana pendek, mana-mana pakai celana pendek, salah. Ya. Artinya bedain. Orang kalau yang biasa ngaji sama yang nggak pernah ngaji itu beda. Cara bicaranya juga beda. Sopan santun lebih dikedepankan. Ya adab lebih ya kedepankan. Ya kalau yang namanya kita kan butuh teman. Kenapa? Karena teman itu pun juga akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Itu nasihat dari Al-Imam Hasan Al-Basri atau Al-Bisri. Beliau katakan itu Imam Hasan Al-Bisri itu kan generasi tabi'in. Ya, generasi tabi'in. Jadi orang alim di zaman menjelang wafatnya Sayyidina Umar 2 tahun itu lahir Imam Hasan Al-Bisri. Artinya generasi tabi'in yang didoakan oleh Sayyidina Umar. Menjelang wafatnya Sayyidina Umar 2 tahun lahir Imam Hasan Al-Bisri. Itu didoain tuh sama Sayyidina Umar dengan doanya, Allahumma faqihu fiddin wa habibhu ilan nas. Ya Allah, jadikanlah ini anak orang yang faqih di dalam agama dan disayangi oleh seluruh umat manusia.
Itu doanya Sayyidina Umar. Sehingga terbukti Imam Hasan Al-Bisri itu orang yang alim. Semua kala itu kalau Imam Hasan bilang semua itu, mau ulamanya, mau umaranya ngikut semua. Disayang sama manusia kala itu. Kenapa? Karena ada. Nah, kata beliau, Imam Hasan Al-Bisri mengatakan hendaklah kalian bergaul, memperbanyak dan bergaul dengan orang-orang mukmin. Aksiru Istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Tuh, nasihat Imam Hasan Al-Bisri. Istaghfiru, perbanyaklah oleh kalian minal asdiqa'il mu'minin, untuk bergaul dengan orang-orang yang beriman, mempunyai teman yang beriman. Yang bagaimana ini kata Hadratus Syekh, sahiban sholihan dinan taqiyan wara'an zakiyan katsirul khair walil musyar. Orang teman yang kita ajak bergaul itu adalah teman yang selalu mengerjakan amal sholih, bukan orang yang agak sholat kita puji-puji. Nah, ini orang yang member aurat dijadikan panutan. Udah, orang agak sholat, udah itu beda agama lagi. Ini anak-anak kita nih kan, coba. Orang yang nggak punya agama, terjelas-jelas mereka musuh-musuh Allah. Mereka sudah melecehkan agama Islam, dipuji-puji sama anak-anak kita nih, generasi-generasi kita. Kan salah ini. Tuh, coba. Bahasa apalah, kayak TikTok apa ya kan? Jadi udah salah, udah kebalik nih sekarang. Kacau. Jadi dengan gaya-gayanya sekarang tuh, ya kan, rambut pakai dicet-cet, terus atasnya dikuncir. Aduh, generasi kita nih. Terus pakai dibelah-belah rambutnya, ya kan. Yang satu warna ungu, yang satu warna kuning, yang satu warna oranye. Katanya lagi tren, ya kan? Yang diikuti yang begitu sama generasi-generasi Islam sekarang. Padahal kalau salah tuh kan. Itu mereka yang akan memberikan madarat. Nggak ada sholat, orang bukan lain agama kok gimana mau sholat? Salah udah. Ini makanya kita berhati-hati ya. Jadi yang yang dijadikan itu, ada bahasa namanya ulama dijadikan tontonan, artis-artis sekarang dijadikan panutan. Itu nggak kira-kira? Itu ya. Oh, lagi tren fashion sekarang, fashion palu kayak fashion. Aduh, masya Allah. Inilah kita minimal potong satu generasi di rumah dah, ya kan? Kita punya anak atau kita punya ponakan, bilangnya begitu. Ini cara makannya juga perlu tangan kanan tuh, jangan sambil berdiri. Itu mulai kita latih tuh begitu, tuh kita ajarin tuh ponakan-ponakan kita. Oke, mungkin yang punya cucu juga begitu. Lagi makan sambil main TikTok, apalah namanya, nggak ngerti, masya Allah. Jadi buat kebanggaan. Nah, itu kata Imam Hasan Al-Bisri, bergaulah dengan orang-orang yang beriman. Mana kita bergaul dengan orang-orang yang baik? Kenapa? Karena mereka nanti fa'innahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya mereka itu nanti kalau akan memberikan syafaat di hari kiamat. Jelas itu. Orang yang beriman, jadi bukan para anbiya saja, bukan para ulama-ulama saja yang memberikan syafaat, bukan hanya kalam-kalamnya ulama saja, tetapi orang-orang yang beriman pun, mereka yang beramal sholih, bertakwa, waro, apik, kita deketin tuh orang-orang begitu tuh. Kita kunjungin lah, hadir, pernah beberapa kali lah kita datang ziarahi, ya mereka yang masih hidup tuh. Orang-orang yang apik, kita minta doanya tuh, begitu. Ya, karena mereka itu nanti akan memberikan syafaat di hari
hari kiamat. Kita nggak tahu. Kita lagi kecoblos, tahu-tahu ada aja tuh cahaya yang hari kita. Ya, subhanallah. Jadi manfaat, sangat manfaat sekali. Di dunia juga sudah kelihatan memberikan manfaat, begitu di akhirat pun juga kelak akan memberikan manfaat. Jadi bergaul, sekalipun kita nggak bisa untuk dekat kepada Allah, tapi kita bergaul dengan mereka. Sekalipun kita jatuh nih, ya nyebrang keluar rel, insya Allah ditarik lagi. Tuh, kalau kita punya guru, kita punya teman, orang-orang yang beramal soleh, ya kita tarik lagi, nyebrang keluar dari rel, insya Allah tarik lagi. Ya, kalau memang kita membutuhkan teman, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka hendaklah berteman dengan orang-orang yang baik, yang beragama, yang loyal sama agama gitu ya, bertakwa, waro, cerdas, ya suka sharing dalam hal-hal yang baik, banyak kebaikannya, sedikit kejelekannya. Hasunal muru'ah, dan selalu menjaga muru'ahnya, menjaga wibawa, haibah. Makanya kan pernah saya sampaikan, fungsi daripada ilmu yang kita tuntut itu adalah menjadikan seseorang itu berwibawa. Qalilul mumaratin, sedikit kekeliruannya, sedikit perselisihannya. Tuh, nggak banyak debat. Kalau kita punya teman-teman yang baik, subhanallah, kalau kita punya teman-teman yang baik bukan menjurumuskan kita. Teman yang baik itu bukan teman yang menilai kita ini benar, bukan. Tapi teman yang baik, teman yang selalu mengajak kepada kebenaran. Itu namanya teman yang baik. Sahib, sahabat yang baik. Qalilul mumaratin, jadi sedikit perselisihannya. Jadi nggak banyak membawa madorot teman yang baik itu. Tapi kalau teman yang suka, ya begitu dah, teman yang membawa madorot, ya teman yang merugikan waktu kita hanya untuk kongko aja, ya. Teman hanya mengajak kita lebih jauh kepada Allah Ta'ala, nah itu tuh yang banyak madorotnya. Jadi suka ribut. Inna siya dzukira wa in dzakara a'anahu. Jadi sedikit perselisihannya, jika lupa diingetin. Tuh, teman begitu tuh. Ayo ngaji. Nah, ngajakin. Ya, teman yang baik selalu mengajak kepada kebaikan, selalu ngingetin. Wa in dzakara anahu, dan jika diingatkan dia seakan-akan mendapatkan pertolongan. Jadi kalau diingetin merasa bersyukur dan berterima kasih sudah mendapatkan bantuan, sudah mendapatkan pertolongan dari teman tersebut. Ini dikatakan akhi fillah. Namanya kita punya saudara di jalan Allah. Akhi fillah. Kita punya saudara di jalan Allah. Susah nih. Jadi bukan hanya di waktu kita senang aja dia deketin kita, bahkan di waktu kita susah pun dia mendekat kepada kita. Gitu. Jadi banyak kan begitu orang sekarang. Ya ketika lagi senang aja dikit-dikit, begitu kita susah, dia saat, tolong saat. Begitu senang aja udah. Berobor, ya kan? Ya Allah, nangis kemarin, soalnya maksudnya. Banyak kan yang begitu lah, ya Allah, minta tolong, begini, iya. Masya Allah. Begitu sukses, begitu udah selesai apa semua udah. Ya udah, begitu aja udah. Say hello. Iya, ini yang bahaya nih, orang yang begini nih, bahaya. Makanya kita menyambung silaturahmi dengan begini nih, ya, salah satunya fasilitas untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kudu ingat, kudu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jadi nasihat yang ke-10 yang datangnya dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau tutup nasihatnya dari nasihat bagi orang yang menuntut ilmu itu, maka hendaklah dia mempunyai adab yang melekat pada dirinya sendiri,
salah satunya yang terakhir ini adalah hendaklah meninggalkan pergaulan yang nggak ada manfaatnya, pokok-pokok, nongkrong-nongkrong, ngobrol sana, ngobrol sini. Itu yang pokok-pokok itu tahu-tahu habis dah, selesai semuanya. Udah, lalu usia itu udah di atas 40 kan, Masya Allah. Ya, kita tinggalkan lah, ya tinggalkan. Kemudian perbanyak mendekati teman-teman yang baik-baik saja, yang bertakwa, ya, kemudian yang warok, yang apik, yang baik, yang banyak sekali kebaikannya dan sedikit keburukannya. Karena pada hakikatnya itu tabiat manusia itu memang selalu mencuri, ya, suka nolong, nolong kesempatan, ya, tabiatnya itu manusia. Tapi kalau kita insya Allah, ya, bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah akan selalu diingatkan, ayo udah jangan, ayo gitu. Jadi selalu mengingatkan teman, ya, jangan sampai jauh kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah ya, jadi insya Allah kita lanjut nanti ke bab yang ketiga, ya, bagian yang ketiga. Fi adabil muta'alim ma'asyaifihi wa fihi isnan asyara naw'an minal adab. Jadi kita akan bahas adab tentang orang yang menuntut ilmu beserta gurunya. Jadi kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah mudah-mudahan sesuai dengan nasihat dari Imam Hasan Al-Bisri, istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa innalahum syafa'atan yaumil qiyamah. Jadi hendaklah dari kalian untuk memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang beriman, ya, mempunyai teman-teman, kawan-kawan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang baik, yang bertakwa, yang warok. Karena semuanya mereka itu kelak akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Jadi duduk-duduklah, ya, duduk-duduk di majlis ilmu. Wallahu a'lam bishawab.